Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai South Channel bareng Kualiasa. Dan kali ini kita lagi di segmen Serangkai Berita dan Informasi. Dan kali ini kita mulai dari berita internasional. Tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Baik, sebelumnya selamat pagi. Hari Kamis 19 Oktober 2023 bareng aku Ardiansa dari Serangkai Berita dan Informasi. Aku akan update berita-berita terkini per tanggal 18 Oktober 2023 atau tepatnya malam Kamis waktu dimana video ini diambil. Jadi ini adalah per update 18 Oktober 2023 yang mana kita mulai dari berita internasional terlebih dahulu berkaitan dengan perang antara Israel dan juga kelompok militan Hamas. Dilansir dari bisnis.com, ini adalah update perang Hamas versus Israel, kondisi memburuk, DKPBB mau gelar sidang darurat. Dewan Keamanan PBB pada Rabu akan mengadakan pertemuan darurat untuk membahas serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli Baptis di Gaza. Menurut pernyataan dari juru bicara PBB, pertemuan itu dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 10 waktu setempat dan akan dilakukan dalam format debat terbuka. Sebuah rancangan resolusi dari Brasil yang menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza akan diputuskan selama pertemuan tersebut. Jadi ini adalah sebuah tindak lanjut atas terjadinya pengeboman ataupun peluncuran nuklir yang masuk ke wilayah ataupun terkena pada bangunan rumah sakit di Gaza yang mana ini tentunya tidak diizinkan, baik itu peraturan perang atau yang lainnya. Ini tidak boleh yang namanya melakukan pembunuhan di tempat yang itu adalah rumah sakit. Dan walaupun di sini ada berita juga yang menyatakan bahwasanya ledakan di rumah sakit tersebut bukan merupakan rudal yang dikirim dari Israel, tapi adalah rudal yang gagal terkirim dari kelompok satunya. Nah, walaupun seperti itu, kita nggak ngobrolin siapa yang melakukan pengeboman. Tentu aja ini kita mengutuk terjadinya pengeboman di rumah sakit, baik itu kegagalan atau yang lainnya. Ini harus lebih diperhatikan lagi, dan ini adalah salah satu langkah yang harus diambil secepatnya dari PBB, yang mana isu ataupun konflik perang antara Palestina dan dari militan Hamas dan juga Israel ini sudah sangat meresahkan dan juga meluas. Bahkan korban jiwa yang meninggal akibat bom yang jatuh di rumah sakit Al-Ahli Baptis di Gaza ini sudah mencapai 500 korban jiwa, yang mana ini sudah masuk pada isu kemanusiaan dan lain-lain. Jadi kita harap ini bisa cepat selesai berkaitan dengan hal ini. Kemudian ada berita lainnya dari berita internasional juga. Ini berkaitan dengan efek perang meluas, Israel minta warganya tinggalkan Turki, yang dilansir dari CNBC Indonesia. Israel menyarankan warganya untuk segera meninggalkan Turki dengan alasan meningkatnya ancaman serangan teroris seiring dengan kemarahan yang meluas atas serangan rudal mematikan terhadap sebuah rumah sakit di Gaza. Dewan Keamanan Nasional meningkatkan kewaspadaan bagi mereka yang pergian ke Turki ke tingkat tertinggi dalam sistem peringatan 4 tingkatnya. Mengingat kejadian baru-baru ini, ada kekhawatiran atas meningkatnya motivasi para pelaku teroris dan penyerang tunggal untuk menargetkan warga Israel di berbagai negara di seluruh dunia. Ini baik lagi efek dari adanya peledakan ataupun nuklir yang jatuh di rumah sakit di Gaza, sehingga banyak sekali menimbulkan kemarahan-kemarahan bagi negara lain ataupun penduduk dan yang istilahnya membela pada aspek-aspek kemanusiaan yang mengutuk keras atau mengecam dari tindakan Israel, terlepas dari klaim dari Israel yang menyatakan bahwa rudal yang jatuh di rumah sakit itu bukan rudal dari Israel tetapi dari kelompok satunya gitu. Nah, ini tentunya menjadi tingkat kewaspadaan di negara-negara di sekitarnya, yang sekitar Palestina dan juga Israel, yang mana ini sudah konflik-konflik di beberapa wilayah yang kemarin kita sempat sampaikan juga beritanya, itu sudah mulai menyebar ke wilayah-wilayah Eropa, yang mana ini semoga bisa cepat selesai konflik ini, dan juga dewan-dewan khususnya dari PBB gitu yang menangani berkaitan dengan konflik-konflik perang seperti ini itu bisa segera turun tangan dan mengatasi konflik yang terjadi di wilayah Gaza ataupun konflik antara kelompok militan Hamas dan juga Israel, dan juga menghentikan teror-teror dan juga konflik-konflik di beberapa wilayah bagian di sekitar Palestina dan juga Israel. Ya, kita doakan semoga cepat selesai. Yang selanjutnya kita masuk kepada berita nasional. Kita mulai terlebih dahulu dari berita politik. Sepertinya sudah kemarin ramai banget gitu di tanggal
16 ya, 16 Oktober 2023 hari Senin itu sidang putusan MK, gugatan MK terkait batas umur capres cawapres. Akhirnya dari beberapa gugatan, ada kalau nggak salah 7 sampai 9 gugatan, aku agak lupa, yang mana akhirnya ada satu gugatan yang disetujui sebagian, di mana batas umur capres cawapres itu tetap 40 tahun, akan tetapi diizinkan untuk yang sudah menjabat ataupun masih menjabat sebagai kepala tingkat daerah yang dipilih oleh rakyat, kurang lebih seperti itu. Dan ini memang kemarin kan isunya ramai sekali, ini berkaitan dengan pencalonan cawapres atas nama Gibran yang sekarang menjadi wali kota Solo, ataupun bisa dikatakan anak dari Presiden Joko Widodo, yang mana ini isu ini memang sudah bergulir dari jauh sebelum sidang putusan MK hari Senin ini. Dan setelah sidang putusan ini disahkan ataupun final di putusan MK, artinya kesempatan baik itu Gibran Rakabuming untuk menjadi cawapres, ini artinya membuka peluang buat kepala-kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun untuk bisa maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Tapi tentunya kalau melihat dari peta politik dan juga namanya sendiri, ini memang yang paling memungkinkan, yang paling disorot sekarang adalah Gibran Rakabuming. Nah, ini berkaitan juga dengan berita yang kedua, berkaitan dengan per hari ini tanggal 18 Oktober hari Rabu sudah dilakukan deklarasi dan pengumuman bakal calon wakil presiden dari kubunya Ganjar Pranowo. Per hari tanggal 18 Oktober hari Rabu telah diumumkan bakal calon wakil presiden dari kubu koalisinya Ganjar Pranowo atau yang diusung dari PDI Perjuangan dan juga koalisinya, yaitu Bapak Profesor Mahfud MD, yang mana ini sudah digadang-gadang sebagai calon terkuat, sebagai bakal calon wakil presiden dari kubu Ganjar. Dan mungkin sedikit informasi bahwa Pak Mahfud MD ini juga kandidat terkuat sebagai wakil presiden pada saat pemilu tahun 2019 mendampingi Pak Jokowi, tetapi batal di last minute digantikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan ini menjadi penantian yang cukup panjang, 1 periode ataupun 5 tahun, untuk kemudian Prof Mahfud MD akhirnya dicalonkan kembali, dan ini sudah resmi dan sudah dideklarasikan per hari Rabu 18 Oktober 2023. Jadi sekarang sudah 2 calon yang mengumumkan wakil presiden, yaitu dari kubu Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dari PKB, dan sekarang dari Ganjar Pranowo berpasangan dengan Profesor Mahfud MD. Berarti tinggal satu cawapres, calon wakil yang belum diumumkan dari kubunya Prabowo Subianto, yang infonya kemarin harusnya per tanggal Rabu juga gitu, berkaitan dengan bersamaan dengan ulang tahun dari Pak Prabowo sendiri, tapi sampai hari ini belum diumumkan untuk calon wakil presidennya. Ini sangat kita tunggu sekali, karena ya info kemarin berkaitan dengan sidang putusan MK, apakah Gibran Rakabuming akan maju sebagai wakil presidennya dari kubu Prabowo, ataupun isunya itu ada 2 nama juga, yang pertama dari Pak Erick Thohir dan yang kedua ada Pak Yusril, yang per hari ini infonya juga sudah mengurus SKCK yang salah satu sebagai persyaratan untuk maju sebagai calon wakil presiden. Jadi kita tunggu saja untuk nama calon wakil presiden dari kubu Prabowo. Tinggal satu lagi, dan pembukaan untuk pencalonan sendiri kan per tanggal 19 Oktober harusnya sudah dibuka, dan kita akan lihat siapa saja yang akan melakukan pendaftaran pertama terlebih dahulu. Apakah ada kejutan-kejutan lain dari peta politik tahun 2024 ini. Berita selanjutnya, berita nasional juga. Ini kemarin terjadi kecelakaan kereta di Kulon Progo ya, kereta api Argo Wilis dengan Argo Semeru gitu. Per tanggal 17 Oktober 2023 hari Selasa. Dilansir dari Detik Jogja, kecelakaan kereta terjadi jalur Sentolo Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta siang ini. Kecelakaan dilaporkan pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat Selasa 17 Oktober. Kecelakaan ini melibatkan 2 kereta api, yaitu Argo Semeru dengan Argo Wilis. Laporan diterima jam 13.30 WIB. Info yang diterima melibatkan Argo Semeru dengan Argo Wilis. Nerva menjelaskan, menurut informasi dari penumpang dan petugas KAI, kecelakaan bermula saat kereta Argo Semeru dari Surabaya ke Jakarta tiba-tiba tergelincir dari rel. Sementara itu dari arah Bandung Surabaya melaju kereta Argo Wilis sehingga menabrak gerbong Argo Semeru. Argo Semeru dari Surabaya arah Jakarta tergelincir, kemudian yang Argo Wilis dari Bandung ke Surabaya menabrak ekor Argo Semeru. Nah, informasinya tidak ada korban jiwa, yang di sini hanya ada
korban luka-luka, baik itu luka ringan ataupun sampai dengan yang harus dirawat inap gitu. Jadi kita patut berduka cita gitu berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kereta api di Kulon Progo ini. Baik, kita lanjut ke berita berikutnya. Ini berita daerah, kita ambil dari portal berita.com, kanal berita Pemkab Kabupaten Batang. Per 18 Oktober 2023, hindari pelanggaran anggota TNI, pastikan junjung netralitas. Ini berkaitan dengan pemilu 2024 atau pesta demokrasi yang akan diadakan tahun 2024. Batang dan Dim 0736 Batang Letkov INF Ahmad Alam Budiman menekankan kembali kepada seluruh jajarannya akan pentingnya netralitas TNI menjelang hingga puncak pesta demokrasi 5 tahunan 14 Februari 2024 mendatang. Kita akan masuk ke tahapan pemilu 2024. Saya ingatkan netralitas TNI harus dijaga, artinya anggota TNI tidak boleh memilih, mendukung, dan memfasilitasi kepentingan parpol maupun calon manapun serta medomani perintah Panglima TNI. Dandim berharap anggota tetap menjaga kesehatan dan keselamatan dalam berdinas, menjaga keharmonisan keluarga, memperhatikan pendidikan anak-anak ke depan karena mereka adalah investasi masa depan bangsa. Bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak terjerumus dalam judi online, tandasnya. Jadi ini ada salah satu upaya ataupun langkah preventif dari TNI, salah satunya di Kabupaten Batang, yang mana tentu sebagai aparat hukum itu harus netral pada pemilu, sehingga kita bisa tetap menjunjung pemilu yang cerdas dan pemilu yang bersih. Ini yang lagi kita tekankan, dan langkah satu juga berpedoman pada pemilu yang cerdas dan bersih. Jadi nanti akan kita berikan informasi-informasi ataupun berita-berita terkait pemilu dengan netralitas yang kita junjung, dan juga informasi-informasi yang mungkin bisa berguna buat kalian pemilih awal ataupun yang mengikuti peta politik di Indonesia. Karena bagaimanapun setidak sukanya kita terhadap politik, gitu, pilihan kita itu menentukan siapa yang akan memimpin negeri ini, akan dibawa kemana ke depannya. Baik, berikutnya berita dari Kabupaten Batang dan Pekalongan berkaitan dengan rute kirap merah putih rangkaian Maulid Akbar Kansus Sholawat Kota Pekalongan tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang akan melalui beberapa jalur. Satu adalah Candi Areng, kemudian ke area Sawajoho, kemudian Cepagan, nanti transit di Masin, Banjiran, Warung Asem, Gapuro, kemudian nanti berakhir di Pendopo Lama, Kota Pekalongan. Yang mana kirap merah putih ini salah satu rangkaian dari peringatan Maulid Akbar Kansus Sholawat di Kota Pekalongan tahun 2023. Berita selanjutnya ada berita hiburan berkaitan dengan film yang lagi tayang. Ini lagi tayang di Pekalongan, itu ada Petualangan Sairina 2, kemudian ada film horor Pamali Dusun Posong, dan juga ada 2 film horor, satu lagi yaitu film Di Ambang Kematian yang 17+ ya. Jadi kalau untuk Pamali Dusun Posong itu 13+, jadi bisa kalian tonton bareng anak-anak yang usianya 13 tahun ke atas. Ada Petualangan Sairina yang harusnya semua umur, jadi buat membawa anak-anak juga sangat memungkinkan, diperbolehkan. Nah, ini filmnya juga sangat bagus banget. Buat kalian yang mau nonton reviewnya, kalian bisa tonton juga di Serangkai South Channel. Kita udah review Petualangan Sairina 2 dan juga Pamali Dusun Pocong. Kemudian untuk yang Di Ambang Kematian itu 17 tahun ke atas. Tentunya ini tidak boleh, ataupun untuk anak-anak di bawah 17 tahun dilarang untuk nonton film Di Ambang Kematian ini, berkaitan dengan unsur kekerasan, unsur darah-darah dan lain-lainnya. Buat kalian pecinta Marvel Cinematic Universe, ada seriesnya Loki season 2 yang merupakan most anticipated series untuk MCU tahun ini, dan ini sudah masuk episode kedua dan tayang setiap hari Jumat di Disney Plus. Jadi buat kalian yang berlangganan Disney Plus atau yang misalnya langganan Telkomsel Bayu, biasanya kan udah ada include Disney Plus tuh, bisa kalian tonton seriesnya Loki season 2 episode kedua udah tayang. Jadi itu salah satu series yang wajib banget buat kalian tonton, karena ini nanti berkaitan dengan jalan cerita MCU ke depannya. Jadi mungkin itu aja berita yang bisa saya sampaikan dari serangkai berita dan informasi per tanggal 18 Oktober 2023. Selamat menjalani aktivitas di hari Kamis. Sehat selalu.